544, Epilog 4 Sudut Pandang Pembaca yang Maha Tahu, 9. Diupload oleh Baca Suara. Petik 2 titik titik. Aku hanya menulis sesuatu, berharap meninggalkannya sebagai catatan masa lalu kita. Kim Dokja mungkin bangun suatu hari nanti, Anda tahu. Ketika itu terjadi, dia kemungkinan besar telah melupakan segalanya tentang kita. Petik 2. Para sahabat membaca novel Han Suyong. Shin Yuseng, matanya memerah karena air mata, dengan marah menegur Yi Gilyong, memintanya untuk memperlambat dengan pengguliran, sementara bocah laki-laki yang terisak pergi terus mengklik mouse. Yu Sang-ah, Jong Hui-won, dan Yang Ha-yong menyalin file dan membaca novel di ponsel mereka sendiri. Yu Sang-ah membaca adegan di mana dia membuat penampilan dan tersenyum samar. Petik 2. Aku memang mengatakan sesuatu seperti itu, bukan? Mungkin dia hilang pada hari-hari itu, karena dia membelai kalimat di layar telepon. Seolah melakukan itu mungkin akan membuatnya benar-benar menyentuh Kim Dokja. Yi Ji-hye menyedot tetes terakhir dari botol minuman keras dengan goyah bangkit dari tempat duduknya. Apa-apaan? Benarkah itu menyenangkan? Petik 2. Ah, Nuna. Petik 2. Yi Ji-hye pergi dengan kata-kata kasar mabuk mendorong Yi Gilyong dari kursi dan mengambil alih PC notebook. Dia kemudian menamparkan pipinya dan mencoba memfokuskan matanya yang kabur dan setengah tertutup pada layar. Berapa lama berlalu seperti itu? Hicks, Sob, wah. Novel ini terlalu sedih, kau tahu. Petik 2. Petik 2. Kamu baru membaca bab pertama, jadi apa? Yi Ji-hye meniup hidungnya dengan berisik dan membuang tisu yang kotor ke arah Yi Gilyong. Dia tetap sama sekali tidak terganggu terlepas dari apakah anak laki-laki yang marah itu berteriak padanya atau tidak. Terlebih lagi ketika dia menggulir ke bawah dan membaca adegan di mana dia muncul di Chungmuro, kegembiraannya sepertinya mencapai puncaknya. Seorang gadis yang memegang pedang panjang berdiri di pintu keluar saat sinar cahaya redup menembus. Sambil melihat rambut Yi Ji-hye menari-nari di angin sesekali bertiup masuk. Kyu, aku so uber-cool, kan? Petik 2. Ark, serius sekarang, kembalilah. Petik 2. Meskipun Yi Gilyong memarahinya, Yi Ji-hye terus melanjutkan. Seperti, apa yang terjadi setelah itu? Apa yang terjadi pada Kim Dokja? Petik 2. Pada akhirnya, dia tidak bisa menang melawan minuman keras dalam sistemnya dan tak lama, hidungnya mencium meja. Shin Yuseng menyambar PC notebook itu, dan mengajukan pertanyaan sambil mengambil alih tugas bergulir. Petik 2. Apa aku juga akan membuat pintu masuk nanti? Semua orang tampil, meskipun, kepentingan khusus setiap orang akan sedikit berbeda, kata Han Suyong. Tetapi, aku benar-benar melakukan yang terbaik, kau tahu. Ya saya tahu. Jangan khawatir, cerita Anda akan muncul banyak waktu di kemudian hari. Petik 2. Mereka sudah tahu akhir cerita ini. Apa yang akan terjadi pada Kim Dokja, dan pengalaman apa yang akan dialami para sahabat sebagai hasilnya. Bagaimana mimpi yang mereka impikan hancur berantakan. Mereka semua tahu betul. Meski tahu, bagaimanapun, Shin Yuseng terus membaca cerita. Mereka melangkah maju satu kalimat pada satu waktu menuju akhir yang telah ditentukan. Kisah yang tidak bisa mereka ubah ada di sini. Shin Yuseng menggunakan setiap ons energinya untuk membacanya seolah-olah setiap kalimat yang hilang di belakangnya terlalu disayangkan, terlalu sedih baginya. Petik 2. Betapa indahnya jika Dokja Ahjusi bisa membaca ini. Haruskah kita pergi ke Hyung dan membacanya untuknya? Han Suyong berpikir tentang Kim Dokja yang tertidur di dalam rumah sakit Yi Seolhua. Novel ini ditulis untuk lelaki itu, tetapi dia tidak berpikir dia akan membacanya dalam waktu dekat. Mungkinkah itu? Mungkin saja, ini selesai cerita ini. Akhir yang lengkap dari mereka yang telah kehilangan sesuatu, mungkinkah itu tujuan sebenarnya dari novel ini? Mungkinkah orang-orang ini menjadi pembaca sejati kisah ini? Apakah kamu pikir Ahjusi di garis dunia lain juga akan suka membaca? Para sahabat tidak akan diselamatkan hanya dengan sedikit cerita kecil ini. Tapi paling tidak, mereka harus bisa bertahan hidup sambil membaca dan memikirkannya. Persis seperti yang dilakukan Kim Dokja membaca Ways of Survival. Aku penasaran. Mungkin. Ahjusi mungkin juga Ahjusi di tempat itu. Pastinya. Siapa tahu, dia mungkin berakhir sebagai bak. Terus bicara seperti itu jika kamu ingin mati, Yi Gilyong. Aku akan membesarkannya jika dia terlahir kembali sebagai serangga, kau tahu. Dan bacakan buku untuknya setiap hari juga. Petik 2. Beberapa orang dewasa mendengar ocehan bocah lelaki itu dan pecah menjadi tawa. Yu Sang-ah berbicara selanjutnya. Terlepas dari di mana dia dilahirkan dan seperti apa dia dilahirkan, Dokja Si akan selalu menjadi Dokja Si. Han Suyong mengangguk. Kim Dokja harus menjalani kehidupan baru di dunia di luar sana. Kim Dokja menjalani hidupnya sambil membaca cerita yang ditulis oleh orang lain dan merasa senang atau sedih, atau bahkan terharu. Orang-orang di dunia ini akan mengenang kembali kisah Kim Dokja seperti itu dan menjalani kehidupan mereka. Berdoa agar Kim Dokja dari dunia itu tidak akan sengsara. Berdoa agar dia bisa hidup dalam kebahagiaan sebanyak yang diingat teman-temannya di dunia ini. Shin Yuseng berulang kali membaca bagian awal berbicara, suaranya terdengar seperti desahan lembut. Aku tidak bisa membacanya lagi, karena aku khawatir ini akan berakhir terlalu cepat.
Itu tidak akan berakhir secepat itu, jawab Han Suyong. Apakah kamu akan menulis bab berikutnya juga? Iya. Akan sangat luar biasa jika kita bisa mengirim novel ini ke dunia lain juga. Sayang sekali hanya kita yang bisa membacanya. Petik 2. Dunia lain. Han Suyong menjadi linglung sejenak pada ide yang tak terduga itu. Dia bahkan tidak pernah memikirkannya. Itu juga bukan kemungkinan untuk memulai. Dia merenungkan ini sedikit lebih lama, tetapi sebelum dia bisa mengatakan sesuatu, sepotong berita keluar dari layar TV. Kabar baru saja masuk. Seorang teroris telah menyerang skenario museum yang berlokasi di Gwanghwamun. Teroris. Di zaman sekarang ini. Petik 2. Yang Hayong menggelengkan kepalanya. Sebagian besar pengaruh sistem sudah hilang dari dunia ini, jadi memiliki Star Relics tidak secara otomatis berarti Anda dapat melakukan sesuatu dengan mereka. Saat itulah telepon Jong Hui Won mulai berdering. Halo? Ini Jong Hui Won, perwakilan dari Iron Caps, organisasi keamanan terpercaya yang melindungi Anda. Permisi, di mana? Siapa yang muncul? Petik 2. Jong Hui Won yang bingung itu mengangkat kepalanya dan menatap panel TV. Tiker tape siaran berita terus bergerak. Identitas teroris sekarang dikenal sebagai Transcender yang sebelumnya dikenal sebagai Raja Penakluk. Raja Penakluk. Beberapa saat kemudian, wajah teroris muncul di layar. Teroris, penakluk Raja Yu Jung Hyok. 33, menganggur. Hentikan dia. Polisi anti huru-hara yang tiba di lokasi menghalangi akses museum dan berdiri di depan pria yang mendekat. Namun, dia menggunakan gerakan kaki untuk menghindari pentungan mereka. Mantel hitam legam menari-nari di udara ketika tangan lelaki itu mulai bekerja, dan polisi anti huru-hara bergegas masuk berserakan seperti ombak yang pecah. Wah! Dia menggunakan kekuatan sistem. Cepat dan hubungi perusahaan keamanan. Dan dapatkan Constellation yang berafiliasi dengan pemerintah, juga. Petik 2. Red Phoenix Sunpo, Yu Jung Hyok meludahkan jilatan api kuning kemerahan saat ia berlari ke depan. Setiap langkah yang diambil memancarkan gelombang panas yang benar-benar luar biasa dan anggota polisi anti huru-hara harus mundur ketakutan. Tak lama, dia telah sampai di depan pintu skenario museum. Tempat penyimpanan relik bintang sejak zaman kiamat. Disinilah artefak penting yang tidak terbuka untuk umum telah dikumpulkan. Polisi anti huru-hara mengejar Yu Jung Hyok berteriak. Dia hanya seorang transcender dari generasi tua. Formasi susunan pertempuran, Constellation Nims dari bintang utara bekerja bersama untuk membuat di dekat museum akan. Petik 2. Formasi 5 bintang-bintang utara telah dipicu. Yu Jung Hyok menganalisis cara kerja formasi Array yang menghalangi dia. Itu adalah formasi susunan pertempuran gaya murim yang mengikuti hukum bintang utara dan 5 elemen alam semesta untuk menciptakan kesatuan yang luar biasa dari gerbang kehidupan dan gerbang kematian. Matanya memancarkan sinar kemasan saat Dark Heavenly Demon Sword-nya secara akurat menikam menjadi 7 titik yang terpisah. Kururururung. Anak gila dari, bagaimana mungkin dia? Anggota polisi anti huru-hara muda ini yang tidak tahu banyak tentang usia kiamat hanya bisa melihat dengan rahang mereka menyentuh lantai. Bahkan mereka pernah mendengar cerita itu, tentu saja. 20 tahun yang lalu, seorang pria yang berani menatap dengan arogan bintang-bintang di langit ada. Namun, itu hanya cerita bagi mereka. Seorang pria yang bisa menyamai rasi bintang secara merata. Mereka percaya bahwa tidak ada orang seperti itu yang pernah ada. Sayang sekali bagi mereka, bukti hidup sekarang berdiri di depan mata mereka. Yu Jung Hyok melangkah dalam formasi Array yang runtuh. Tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Saat itulah seseorang muncul di antara awan debu yang meninggi. Menaklukkan King, apa yang Anda pikir sedang Anda lakukan? Tentunya, seseorang seperti Anda tidak memiliki alasan untuk mencuri barang-barang seperti Star Relics. Itu adalah Han Dong-hun, inkarnasi yang berafiliasi dengan pemerintah. Dia terkenal karena mengirim pesan ke mata oposisi daripada menyapa mereka secara langsung. Yu Jung Hyok diam-diam menatap pesan itu, sebelum menunjuk ke menara museum. Sebuah kapal kecil tergantung di sana seperti semacam simbol. Aku butuh kapal itu. Itu hanya replika, bahkan tidak bisa terbang. Kita akan melihat begitu aku mengaktifkannya. Saya tahu bahwa Anda telah berkeliaran di dunia tanpa melaporkan secara berkala kepada pemerintah dunia. Meski tahu itu, pemerintah dunia memutuskan untuk menutup mata. Karena, mereka menghargai pencapaian Anda sejak zaman kiamat. Petik 2. Petik 2. Namun, itu berakhir hari ini. Jika Anda bersikeras berperilaku seperti ini, maka kami tidak akan punya pilihan selain menggunakan kekerasan. Hampir pada saat yang sama ketika kata-kata itu tiba, semangat juang yang kuat meledak keluar dari seluruh tubuh Han Dong-hun. Dia juga selamat dari era skenario, seorang tokoh yang kuat yang kemudian dikenal sebagai Raja Bayangan, pada saat skenario hampir berakhir. Kamu ingin menghentikanku? Yu Jung Hyok mengambil satu langkah ke depan. Pada saat yang sama, manusia di sekitarnya berlutut secara bersamaan. Ekspresi Han Dong-hun menegang, dan dia dengan cepat melakukan tanda tangan. Semua personil, bersiaplah untuk. Bahkan sebelum pesan itu selesai, bayangan yang bersembunyi di atap museum mulai berjatuhan seperti jangkrik mati. Jatuhkan. Agen yang jatuh menggeliat seperti cacing.
Jejak titik tekanan mereka yang tertekan bisa terlihat di seluruh tubuh mereka. Anehnya, lebih dari 30 inkarnasi dikirim ke tempat ini bersama dengan Han Dong-hun, namun semua prajurit elit ini dirawat bahkan sebelum ada yang menyadarinya. Minggir. Bahu Han Dong-hun bergetar tak terlihat. Selama 20 tahun terakhir setelah skenario berakhir, inkarnasi terkuat yang dia tahu adalah Nabi Anak Croft, satu-satunya inkarnasi yang masih hidup yang bisa dibandingkan dengan konstelasi. Namun, bahkan jika dia datang, bisakah dia menghentikan monster ini? Han Dong-hun merespons. Han Dong-hun. Jika dia tidak melarikan diri dari sini, dia akan terbunuh. Han Dong-hun tahu ini, namun dia bahkan tidak bisa mengangkat kakinya. Jumlah niat membunuh yang luar biasa telah mengencang di sekitarnya seperti jerat. Siapa yang bisa menghentikan Transcender ini? Transcenders dunia murim berada di planet lain. Atau, Constellation sedang tur dunia. Tidak, bahkan mereka mungkin menemukannya terlalu banyak. Monster di depan matanya adalah eksistensi yang telah mencapai alam tertinggi bahkan di antara para Transcenders. Pasca penghancuran, Constellation tidak lagi dapat menggunakan tingkat kekuatan diri mereka di masa lalu. Itu sebabnya. Kapten Han Dong-hun, hindarilah. Petik 2. Pedang Yu Jung Hyuk bergerak, dan Han Dong-hun meremas matanya tertutup, serta suara memekakkan telinga meledak, semua terjadi pada saat yang sama. Gelombang menakutkan kekuatan magis mendorong tubuh Han Dong-hun pergi. Sudah sangat lama sejak terakhir kali dia melihat bentrokan yang cukup berat untuk menyebabkan badai setelah probability. Cucu. Dia berpegangan pada retakan di tanah dan menahan badai setelahnya, hanya untuk disambut oleh tontonan yang luar biasa. Boom. Mencoba menggunakan kekuatanku dalam waktu yang lama adalah membunuhku. Petik 2. Seseorang memblokir pedang Raja Penakluk. Constellation, Architect of the False Last Act, melepaskan kekuatannya. Fabel fragmen dari Biro, mendukung, arsitek tindakan terakhir yang palsu. Dia adalah satu-satunya segelintir orang yang benar-benar kuat yang bisa menghentikan monster itu, Yu Jung Hyuk. Energi magis warna ungu yang keluar dari seluruh sosoknya mewarnai lingkungan dengan cara firasat. Yu Jung Hyuk, kebodohan apa ini? Kata permaisuri api hitam, Han Suyong. Ini bukan masalah yang harus kamu perhatikan sendiri. Kenapa tidak? Mantan teman regresor kami tiba-tiba memutuskan untuk menjadi teroris secara gratis, jadi bagaimana mungkin saya tidak? Petik 2. Petik 2. Kamerat masa lalu telah tersesat dan menjadi korup, jadi itu tugas superhero untuk mengambil tanggung jawab rehabi. Koabum. Sialan, apa yang memberi? Mengapa kamu menjadi mental di sini, men? Petik 2. Minggir, saya tidak berencana untuk bertukar sofistris dengan Anda. Petik 2. Tidak, kamu lebih baik mulai berbicara. Itu selalu jadi masalahmu. Anda telah berperilaku baik selama 2 tahun terakhir, jadi mengapa? Swish. Dia mengeluarkan belati dari saku bagian dalam, menggertakkan giginya, dan bertahan melawan serangan Yu Jung Hyuk. Pengeboman energi pedang yang meluap-luap mulai memaksa tubuhnya kembali sedikit demi sedikit. Han Suyong melirik ke arah dia didorong kembali. Museum Skenario. Tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya, itu tidak masuk akal. Yu Jung Hyuk tidak punya alasan untuk menargetkan tempat itu. Dia tidak akan menjadi lebih kuat daripada dirinya dengan memiliki beberapa Star Relics lagi pada saat ini. Selain itu, seorang Star Relic yang mungkin didambakan orang seperti dia bahkan tidak akan berada di tempat ini. Saat itulah, matanya menangkap sesuatu. Hei kau, itu tidak mungkin. Petik 2. Helai rambutnya perlahan mulai melayang. Gelombang energi menyeramkan menyebar kemana-mana. Kemarahan dingin mengisi suara Han Suyong. Petik 2. Apakah itu karena itu? Mata Yu Jung Hyuk mendidih, dan irisnya mencerminkan lambung replika tabut terakhir yang terletak di atas menara. Fin. Jika Anda menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami sehingga kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin.